Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian Bapak Dr. Yusuf STMT. Yang kami hormati, Kapokja FPK Bapak Mulyono Esos MMPD. Kapokja Informasi dan Publikasi Diksi Bapak Tony Saifuddin Zuhri STMT, Penjam Tata Laksana dan Kepegawaian Bapak Asep Ahmad Yani AMD, Bapak dan Ibu Kepala Unit, narasumber pada kegiatan hari ini, serta Bapak Ibu peserta kegiatan yang berbahagia. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini, hari Selasa 30 Januari 2024, pada kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia berbasis pengembangan karakter di lingkungan BBPPMPV Pertanian, yang pada angkatan ini akan dilaksanakan mulai tanggal 29 Januari sampai dengan 2 Februari 2024 di Malang, Jawa Timur. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya Widya Purnama Putri untuk membantu acara pembukaan pada sore hari ini, yaitu yang pertama akan disampaikan laporan dari penanggung jawab kegiatan, yang kedua kebijakan sekaligus pembukaan, yang ketiga doa, yang keempat sosialisasi dan yel-yel zona integritas. Kemudian ada penandatanganan fakta integritas, lalu ada penandatanganan pencanangan BBPPMPV Pertanian menuju WBBM, lalu dilanjutkan oleh narasumber, dan terakhir ada pengumuman. Hadirin yang kami hormati, kita beranjak ke acara yang pertama, yaitu laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan. Kepada Bapak Asep Ahmad Yani AMD, disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian Bapak Dr. Yusuf STMT, yang kami hormati para Ketua Pokja Pak Mulyono, Pak Tony, yang kami hormati Ketua Mulyono, Bapak Ibu pejabat fungsional Wijaya Suara, PTP, WP, Bapak Ibu pelaksana, serta Bapak Ibu rekan-rekan PPNPM yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana atas perkenan dan izinnya lah kita semua dapat sampai di kota Malang ini, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam semoga selalu tersampaikan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Dr. Yusuf yang kami hormati, mohon izin kami menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM berbasis pengembangan karakter di tahun 2024 ini, tentunya sebagai bentuk persiapan persiapan kita semua, seluruh pegawai BBPPMPV Pertanian yang akan menjalani menghadapi penugasan di tahun 2024. Tentu penugasan yang ada pada lembaga kita bukan sesuatu penugasan yang mudah. Terbukti dari meningkatnya target, bertambahnya jumlah sasaran
dibandingkan tahun sebelumnya. Dan di saat bersamaan kita semua mengalami secara kuantitas mengalami penurunan jumlah SDM. Nah, mungkin salah satunya Bapak, kita mengadakan pelaksanaan peningkatan kompetensi di tahun 2024 itu sebagai bentuk antisipasi persiapan pelaksanaan tugas di tahun 2024, di mana ada hal-hal yang kita harapkan, di mana kegiatan ini bisa mampu meningkatkan kerjasama, kolaborasi, serta sebagai bentuk refreshing penyegaran kita semua sebagai pegawai BPPP MPP Pertanian dalam menjalani penugasan di tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu juga kami sampaikan bahwasanya kegiatan ini seperti yang mungkin sudah Bapak Ibu ketahui dilaksanakan 2 angkatan. Angkatan pertama dilaksanakan mulai tanggal 29 Januari sampai dengan 2 Februari 2024, diikuti oleh 123 pegawai Pak, di mana 84 sebagai PNS dan 39 sebagai PPNPN. Namun demikian di angkatan 1 dan angkatan 2 terdapat sekitar 13 rekan kita yang tidak bisa ikut hadir mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi SDM berbasis pengembangan karakter, dikarenakan satu dan lain hal, diantaranya ada yang sakit, ada yang kepentingan keluarga, ada yang menyelesaikan studi pendidikannya Pak. Mungkin itu saja Bapak yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami sebagai tim pelaksana di tata laksana kepegawaian sangat menyadari masih banyak terdapat kekurangan, mungkin tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan oleh Bapak Ibu semua. Namun tentunya itu bukan suatu kesengajaan yang kami perbuat, itu lebih karena kemampuan dari internal kami. Oleh karena itu mohon kiranya Bapak Ibu dapat memahami dan memaafkan jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya kami mohon perkenannya dari Bapak Yusuf selaku Kepala BPPP MPP Pertanian untuk memberikan petunjuk dan arahan sekaligus membuka acara peningkatan kompetensi SDM berbasis pengembangan karakter secara resmi. Demikian kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah kebijakan sekaligus membuka acara secara resmi kegiatan peningkatan kompetensi SDM berbasis pengembangan karakter di lingkungan BPPP MPP Pertanian. Kepada Bapak Dr. Yusuf STMT, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak bosan-bosannya selalu kita berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan kita, kewajiban kita sebagai pegawai Balai Besar Pengembangan Pendampingan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian di Cianjur, sehingga kita pada hari ini yang kemarin sudah hampir 1 hari dalam perjalanan dari menuju Cianjur ke Bandung, dan alhamdulillah kurang sehat. Apakah kemarin beliau memang dalam puasa ya, dalam perjalanan sedikit kurang sehat,
mohon nanti dari Pak Asep dengan tim mohon coba dilihat kondisi beliau, apakah memang perlu diberi ke dokter atau gimana, karena tadi beliau sempat muntah ya di bus. Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, sama-sama kita juga mendoakan Ibu Endang agar diberikan kesehatan dan disembuhkan dari yang keadaan beliau hari ini. Yang sama-sama kita hormati Pak Mulyono selaku Ketua Pokja Fasilitasi PT Advokasi, dan Pak Poni Syafudin selaku Ketua Pokja Data Informasi dan Publikasi, Pak Asep selaku penanggung jawab di bidang kepegawaian, tata laksana kepegawaian Balai Besar BPPT Pertanian, dan yang sama kita hormati juga, yang saya hormati Bapak Ibu seluruh fungsional. Di sini ada fungsional Widya Suara, PTP, Widya Prada, fungsional umum lainnya, Bapak Ibu teknisi, kemudian Bapak Ibu staf, pegawai DPP Pertanian yang saya banggakan, dan juga kepada Bapak Ibu seluruh pegawai PPPNPN yang saya sayangi, yang mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas building angkatan pertama yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep waktu pembukaan barusan. Kemudian Bapak Ibu semuanya yang hadir pada angkatan pertama ini, semoga sampai nanti sama-sama kita berdoa hari terakhir pada hari Kamis kita bisa dapat melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan capacity building ini, nggak sampai nanti perjalanan pulang kembali sampai ke rumah masing-masing kita selalu dapat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selalu diberikan kesehatan Bapak Ibu sehingga kita dapat kembali beraktivitas dan rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pegawai BPPT Pertanian. Bapak Ibu, pertama sekali saya merasakan baru 1 hari ada sedikit nuansa kekeluargaan yang saya rasakan. Ini yang sangat kita inginkan, bahwa kita sebenarnya satu keluarga, yaitu keluarga Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian Cianjur. Dan dengan rasa kekeluargaan ini, saya yakin Bapak Ibu kita dan sangat optimis dalam rangka untuk mencapai tugas dan fungsi Balai Besar ini dapat kita laksanakan dengan maksimal. Berikutnya Bapak Ibu, tadi dengan keakraban, dengan kemarin dalam kereta api saya merasakan nuansa kadang celotehan gitu, rasanya betul-betul kita tuh sudah memang menjadi satu keluarga. Saya berharap ini terus terjalin, walaupun nanti Bapak Ibu ketika dalam pelaksanaan tugas dan fungsional kita atau tugas dan fungsi kita di Balai Besar ini yang kita harapkan semakin kita perkuat. Sekali lagi kita melihat di mana posisinya, tetapi inilah semua kita pasti punya peran dan punya tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing di BPP Pertanian. Kemudian Bapak Ibu, saya juga sebenarnya sangat besar harapan kegiatan ini sebaiknya memang kita laksanakan itu sekaligus. Jadi kan ada terpisah, ada angkatan 1, angkatan 2 gitu ya. Chemistry yang mau dibangun itu kalau bisa 1. Namun mungkin banyak pertimbangan yang kita lihat, sementara pelaksanaan tugas balai tetap harus terus berjalan, sehingga kita mencoba mengambil suatu keputusan agar pelaksanaan ini harus kita buat dengan 2 angkatan. Namun dengan adanya kegiatan dibagi 2 angkatan ini, saya yakin tidak akan mengurangi rasa kekeluargaan kita, rasa persatuan kita. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu di awal pada tahun 2024 dengan kegiatan ini menjadi sebagai stimulus bagi kita semuanya
agar tetap semangat dengan menjalin kekuatan, dengan menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik, sehingga kita dapat nantinya melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan tusi kita masing-masing. Bapak Ibu peserta Capacity Building Angkatan Pertama yang saya banggakan, mungkin pada pembukaan ini banyak hal sedikitnya akan saya sampaikan. Kemarin saya sudah juga turun di masing-masing di setiap unit pengembang, dan mungkin banyak hal juga saya sampaikan. Yang pertama sekali, tahun 2023 sudah kita lewati. Banyak hal yang menjadi catatan atau masukan-masukan terkait dengan apa yang sudah kita laksanakan selama tahun 2023. Saya yakin pasti banyak kelemahan, kemudian juga catatan-catatan yang mungkin yang belum dapat kita maksimalkan. Itu merupakan sebagai bahan refleksi dan bahan masukan bagi kita semuanya, agar pada tahun 2024 ini kita yakin dan optimis segala kelemahan catatan-catatan yang sudah dapat kita temukan pada tahun 2023 itu menjadi suatu kekuatan agar kita jauh lebih baik lagi pada tahun 2024. Memang banyak juga ada beberapa satker melaksanakan kegiatan outbound ini, ada yang polanya dibuat di akhir, ada juga yang dibuat di awal. Namun kita juga di sisi manajemen sudah mempertimbangkan sebaiknya kegiatan ini kita awali sebelum kita melaksanakan tugas pada program tahun 2024. Agar nanti rasanya muncul rasa kekeluargaan yang kuat, kemudian kebersamaan tanpa ada batasan dan jarak gap antara kita semuanya, sehingga kita bisa satu sama frekuensi yang sama, sehingga kita dapat berpacu dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di Balai Besar Pengembangan Pendampingan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian. Berikutnya Bapak Ibu, seiring waktu tahun 2003 sudah kita lewati, sangat saya mengapresiasi kepada Bapak Ibu semuanya. Saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu. Memang ada beberapa capaian-capaian yang sedikit ada perubahan atau meningkat dari tahun sebelumnya. Yang pertama sekali, mungkin dari sisi daya serap ya Bapak Ibu, mungkin agak sedikit kalau bilang orang bicara tentang daya serap, tetapi juga di bidang yang lain juga harus kita fokuskan. Namun Bapak Ibu, daya serap yang kita capai pada tahun 2023 itu jauh meningkat dibandingkan pada tahun 2022. Berikutnya dari sisi untuk pencapaian nilai kinerja anggaran, dan ada 5 komponen perjanjian kinerja Kepala Balai dengan Ibu Dirjen yang belum dapat kita capai, hanya 1 komponen, yaitu terkait dengan NKA nilai kerja anggaran. Namun Bapak Ibu, walaupun itu tidak kita capai, tapi capaian kita pada tahun 2023 ini masih masuk kategori sangat baik. Ya, ini yang kita coba, ternyata apa yang kita analisis, duduk bersama, mungkin ada sedikit yang kelemahan kita, yaitu dari sisi perencanaan yang belum harus matang, yang harus kita tingkatkan pada tahun 2024 ini. Berikutnya Bapak Ibu, terkait juga dengan nilai sakit Balai Besar BPPP Pertanian, itu juga peningkatannya sangat signifikan juga meningkat. Yang tahun 2022 capaian nilai sakit kita hanya pada posisi 83, sementara tahun 2023 capaiannya melebihi dari apa yang kita targetkan. Tahun 2023 adalah 84, ternyata capaiannya adalah 87,17 Bapak Ibu. Ini suatu prestasi buat kita semuanya dan membanggakan buat kita semuanya. Bapak Ibu, tidak cukup di situ ya Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, seiring waktu pasti Bapak Ibu, kita mungkin melihat mana yang menjadi prioritas untuk selalu kita perbaiki. Dan perbaikan-perbaikan ini memang kita lihat berdasarkan masukan-masukan, kemudian juga berdasarkan catatan-catatan dari Bapak Ibu semuanya ke kami. Insya Allah Bapak Ibu itu tidak semua mungkin yang mampu kita dapat akomodir untuk perbaikan dalam tahun 2024, tapi kita bisa bicarakan berdasarkan prioritas pada tahun 2024. Namun Bapak Ibu, yang saya harapkan
seperti mungkin Bapak Ibu nanti ada jadwal kegiatan kita, yaitu pencanangan bagaimana nanti Bapak Ibu komitmen kita bersama Balai Besar Cianjur ini bisa untuk menuju ke predikat BPPM. Ini satu pemantik Bapak Ibu, karena kalau nggak kita awali dari sekarang, kalau nggak kita awali dengan kebersamaan dan tidak awali dengan koordinasi dan komunikasi yang kuat, saya yakin Bapak Ibu, kalau itu bisa kita laksanakan dengan baik, saya yakin Bapak Ibu, Balai Besar kita bisa meraih BPPM ini. Berikut Bapak Ibu ada satu juga menjadi catatan penting juga, kita kemarin Bapak Ibu di awal perdana mengikuti kegiatan PPID dari 98 satker yang ada di Kemendikbudristek yang mencoba mengajukan untuk meraih PPID ini. Namun kita Bapak Ibu walaupun perdana tahun 2023 kita sudah masuk 24 terbaik. Ini juga suatu prestasi Bapak Ibu, walaupun pada akhirnya kita dilakukan evaluasi, ada 2 nilai kategori yang belum kita dapatkan sesuai dengan hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah wal qabul. Al-Fatihah.